Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Hardo, saya selaku salah satu peserta dari kelas Pacman Deep Learning dan inilah final project dari kelas Deep Learning saya, yaitu mengenai exploring the capabilities of a simple multi-layer perceptron neural network for natural gas density estimation. Yang paling pertama akan saya jelaskan terkait dengan latar belakang dari penelitian ini, yaitu meliputi kebutuhan natural gas yang hingga saat ini masih terus dibutuhkan dan masih terus diaplikasikan untuk bidang energi, manufacturing, hingga transportasi. Dan salah satu parameter utama dalam pemrosesan, transportasi, dan juga penyimpanan natural gas ialah density atau densitas, di mana density ini membutuhkan akurat prediction atau pengukuran yang prediksi yang sangat akurat agar bisa menjaga keamanan, keefisiensian, dan juga keekonomisan dari natural gas. Dan yang menjadi masalah adalah hingga saat ini masih terus digunakan metode-metode tradisional dalam pengukuran densitas, yaitu menggunakan kalkulasi manual EOS atau Equation of State yang menggunakan Penck-Robinson, atau juga bisa menggunakan secara lab menggunakan standar dari ASTM. Dan motivasi saya untuk melakukan riset ini adalah ada tiga. Yang pertama yaitu untuk menggunakan MLP-ANN ini untuk memprediksi densitas natural gas berdasarkan dari komposisi dari gas tersebut dan juga kondisi yaitu temperatur dan juga tekanan atau pressure. Yang kedua adalah membandingkan antara MLP-ANN ini dengan performa dari traditional machine learning dan juga metode-metode kontemporer. Yang terakhir adalah untuk menginvestigasi seberapa jauh potensi dari penggunaan atau pengaplikasian MLP pada prediksi gas, densitas dari gas. Dan yang menjadi patokan atau menjadi referensi dari saya untuk melakukan riset ini adalah tiga paper, yaitu paper dari Petroleum Journal. Yang pertama ada paper dari Sedegat dan Kyo Marcian tahun 2019. Dia menggunakan MLPNN juga, tapi menggunakan optimizer yaitu Levenberg Marquardt. Yang kedua ada Mir et al. Tahun 2018, beliau menggunakan Anfis dan juga Razavi et al. Tahun 2018, beliau dan tim menggunakan LS SVM. Dan di sini bisa kita lihat performanya sudah cukup sempurna ya, bahkan bisa dikatakan sempurna. Saya hanya ingin berusaha menggambarkan apakah MLP yang sederhana, simple MLP dengan menggunakan default option pun sudah bisa mencapai performa yang sama. Baik, untuk metodologinya, yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan datasetnya, di mana dataset ini saya ambil atau ekstrak dari paper Atilhan et al. Tahun 2012, di mana beliau dan tim melakukan pengukuran data density dari natural gas mixture yang melambangkan atau mewakilkan dari kadar natural gas di Qatar's North Field Reservoir. Dan untuk variabel yang beliau ukur dan kita ekstrak yaitu adalah temperatur, pressure sebagai data kondisi, dan juga gas komposisi yang mewakilkan dari komposisi natural gas yang diukur tersebut. Dan untuk pre-processingnya, saya hanya melakukan pivoting dan juga cleaning untuk data-data yang kosong, dan hanya selanjutnya dilakukan normalisasi cukup pada temperatur dan juga pressure. Karena untuk data gas komposisi sudah berada pada range 0 sampai 1. Untuk data splitting, saya akan lakukan split 60% untuk training set, 20% validation set untuk hyperparameter tuning, dan 20% testing set untuk evaluasi. Dan ini sampel datanya, input feature-nya kita ada 14, dari pressure, temperatur, dan juga gas komposisi mulai dari metan, etan, hingga karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah untuk predictor feature-nya kita menggunakan data densitas, yaitu data continuous data. Dan baseline modelnya, di sini saya menggunakan linear regression dengan scikit-learn untuk melihat apakah dengan model yang sangat sederhana tersebut bisa sudah memprediksi densitas dari natural gas. Dan ini adalah MLP yang akan kita buat nantinya, arsitekturnya sederhana di sini, di mana kita bisa lihat yang paling pasti adalah hidden layer-nya hanya satu di sini. Dan outputnya satu karena kita di sini menggunakan regression task. Dan untuk inputnya jumlahnya ada 14. Dan ini untuk detail dari konfigurasinya. Untuk epochnya, kita di sini hanya menggunakan 100. Untuk learning rate, kita juga menggunakan yang default value 0,1. Optimizer juga saya menggunakan Adam, yang paling cepat dan paling umum digunakan untuk MLP saat ini. Dan stopping criteria juga hanya menggunakan batas dari epoch saja.
Dan hidden layer activation function kita menggunakan ReLU karena di sini kita data densitas ya. Jadi kita tidak ingin ada data yang negatif. Jadi ReLU sangat sangat pas digunakan untuk activation function di hidden layer di kasus ini. Oke, untuk training dan evaluation di sini saya akan mengukur 3 parameter, yaitu adalah parameter RMSI atau root mean square error. Yang kedua ada coefficient of determination atau R kuadrat, dan terakhir adalah average absolute relative deviation atau pengukuran dari segi deviasinya. Dimana untuk XP ini maksudnya experimented atau yang kita lakukan prediksi menggunakan, sorry, ini yang menggunakan yang data dari data asli dari papernya, yang sedangkan yang predicted ini data yang dihasilkan dari model kita. Yang untuk tuningnya, kita akan lakukan tuning terhadap hidden layer neuron, yaitu 50, 100, 200, 250 hingga 300. Dan berikut adalah hasilnya. Dari HP parameter tuning result di sini, kita bisa lihat bahwa hasil terbaik adalah pada saat di angka hidden layer 250, di mana training time-nya cukup cepat, sedangkan nilai dari R kuadrat, IERD, RMSI itu yang paling baik di antara yang sebelum-sebelumnya. Jadi trade off-nya kita temukan antara computational cost atau training time dan juga performa yang baik dibandingkan yang selanjutnya. Oke, baseline modelnya di sini bisa lihat hasilnya sudah cukup baik sebenarnya, tapi masih ada beberapa ruang error yang masih kita bisa improve. Jadi kita akan coba untuk improve menggunakan MLP kita di sini, dan ternyata dari hasil training MLP kita, evaluasi terhadap test setnya menunjukkan hasil yang sangat baik ya, sudah mendekati sempurna, yaitu R kuadratnya hanya menghasilkan 0,999 dan AARD-nya hanya menghasilkan 0,7% deviasi. Jika kita bandingkan hasil dari riset kita tadi, model MLP yang kita training tadi, yang sangat simple, hanya menggunakan satu neuron layer, kita bandingkan dengan model linear regression atau base model kita, itu sangat jauh bisa dilihat. Sedangkan dibandingkan dengan EOS calculation atau kalkulasi yang kontemporer, itu juga sudah mendekati bahkan lebih baik model kita. Namun ketika dibandingkan dengan model-model yang dihasilkan pada paper-paper yang saya gunakan sebagai referensi, ternyata model saya tidak lebih baik daripada model mereka. Tapi saya masih berusaha untuk mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi, tapi sangat disayangkan, saya tidak bisa menambahkan alasan lebih eksaknya karena ketiga paper ini tidak memberikan source code atau detail dari arsitektur MLP model yang mereka gunakan untuk memprediksi. Sebagai kesimpulan dan juga saran untuk kedepannya, yang pasti di sini saya sudah berhasil membuat simple MLP model untuk memprediksi natural gas density dengan akurasi yang sangat baik dan juga kecepatan yang sangat baik. Bahkan ada satu waktu ketika saya bandingkan dengan prediksi menggunakan iOS ya, saya menggunakan DWSIM sebagai simulatornya, hasilnya bisa 100 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan iterasi pada iOS calculation. Di sini yang terakhir adalah tambahan juga, ternyata model ini ketika dilakukan perubahan gas komposisi yang berbeda dengan gas komposisi yang ada pada data training, karena di sini data training hanya 5 natural gas, berarti 5 gas komposisi, 5 jenis gas komposisi, hasilnya jauh berbeda jika kita bandingkan dengan penggunaan EOS atau Peng-Robinson equation of state. Sehingga ini menunjukkan bahwa model kita masih perlu untuk di training lagi menggunakan data yang lebih bervariasi atau diverse dataset, di mana kita bisa menambahkan data yang dari menggunakan temperatur, densitas, dan juga gas komposisi yang lebih luas. Bahkan ketika kita tidak mempunyai paper untuk itu, kita juga sepertinya kita bisa menggunakan data training dari DWSIM menggunakan iOS tadi, pengenalan iOS, karena DWSIM seperti iOS ini sepertinya sudah sangat merepresentasikan dari data aktual yang ada di lapangan, sehingga kita di kedepannya kita bisa mendapatkan model yang bisa memprediksi sebaik iOS tapi dengan kecepatan yang mungkin bisa dikatakan real time. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan final project dari Deep Learning untuk kelas Pacman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.